Kita semua mengetahui banyaknya perbedaan di antara bangsa-bangsa di bumi ini. Mereka semua memiliki geografinya sendiri, kelompok-kelompok etnis yang berbeda, serta tradisi-tradisi yang unik. Akan tetapi, setidaknya ada satu hal yang sama di dalam hampir semua negara. Kita semua memiliki kisah tentang asal-usul negara kita. Itu banyak dari kita yang senang mendengar tentang pengorbanan dan pencapaian dari para pendiri negara kita. Kita menyanyikan pujian tentang kepahlawanan mereka. Mengapa kita begitu menghargai dan sering menceritakan kisah-kisah tentang asal-usul ini? Mengapa kisah seperti ini memainkan peran yang sangat penting di hampir setiap kebudayaan manusia? Setidaknya ada dua alasan. Di satu sisi, kita berbicara tentang asal-usul negara kita untuk mewariskan kenangan-kenangan masa lalu. Kita ingin anak-anak kita mengingat akar mereka, asal-usul mereka. Akan tetapi, di sisi lain, kita juga ingin mengingat prinsip-prinsip yang menuntun negara kita di masa lalu, sehingga kita bisa menemukan arah bagi masa depan. Hal yang seperti ini juga berlaku bagi umat Allah di dalam Perjanjian Lama. Bangsa Israel kuno sangat menghargai kisah-kisah tentang asal-usul mereka dan mewariskannya dari generasi ke generasi, karena dua alasan yang sama. Mereka bercerita tentang zaman para leluhur mereka untuk mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman dahulu, sehingga banyak pencapaian yang hebat di masa lalu itu tidak akan dilupakan. Akan tetapi, mereka juga meneruskan kisah-kisah ini dari generasi ke generasi untuk mengingatkan diri mereka akan arah yang harus mereka tempuh di masa depan. Ini adalah pelajaran yang pertama dalam seri kita yang berjudul Bapa Abraham. Di dalam seri ini kita akan menelusuri kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang Israel kuno tentang Abraham, bapa leluhur mereka yang agung. Dan kita akan melihat bahwa Musa menuliskan kisah-kisah ini dalam kitab Kejadian supaya orang-orang Israel di zamannya bisa mengingat masa lalu, dan supaya mereka juga memahami secara lebih jelas masa depan yang Allah sediakan bagi mereka. Ini adalah pelajaran yang pertama dari 3 pelajaran di dalam seri ini, dan kami telah memberi judul Kehidupan Abraham, Struktur, dan Isi. Di dalam pelajaran ini, kita akan memulai tinjauan kita tentang kehidupan Abraham dengan berkonsentrasi pada struktur dan isi dari pasal-pasal dalam kitab Kejadian yang berbicara tentang dia. Bagaimanakah Musa menyusun catatannya tentang kehidupan Abraham? Apa saja yang merupakan fokus utama di dalam pasal-pasal ini? Kita akan menelusuri struktur dan isi dari kehidupan Abraham di dalam 2 bagian. Pertama, kita akan melihat desain sastra dari materi tersebut, dan kedua, kita akan meneliti tema-tema utama dari pasal-pasal ini. Mari pertama-tama kita melihat desain sastra dari kehidupan Abraham. Setiap kali kita mempelajari bagian-bagian kitab suci seperti kehidupan Abraham, yang terutama terdiri dari narasi atau kisah, kita harus ingat bahwa para penulis Alkitab tidak sekedar memberitahukan kepada kita kebenaran tentang apa yang terjadi di zaman dahulu. Karena Roh Kudus menginspirasikan mereka untuk menjadi juru bicara Allah, sejarah yang mereka tuliskan itu sepenuhnya benar. Akan tetapi, Roh Kudus menginspirasikan mereka untuk menjawab kebutuhan dari orang-orang yang akan membaca tulisan mereka. Sehingga para penulis Alkitab juga menulis tentang sejarah untuk kepentingan para pembaca mereka. Mereka dengan sengaja merancang kisah-kisah mereka supaya kisah-kisah tersebut relevan bagi kehidupan orang-orang yang menerimanya. Saat kita mempelajari catatan tentang kehidupan Abraham di dalam kitab Kejadian, kita dapat yakin bahwa kisah-kisah ini tidak secara keliru menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan Abraham. Akan tetapi, untuk dapat memahami bagaimana kisah-kisah ini diaplikasikan dalam kehidupan para pembaca Musa yang pertama, kita juga harus memahami bagaimana kitab Kejadian menggambarkan kehidupan Abraham. Dan salah satu cara utama bagi kita untuk mulai memahami bagaimana Abraham digambarkan adalah dengan menelusuri desain sastra dari kehidupan Abraham di dalam kitab Kejadian. Kita akan menelusuri desain sastra dari kehidupan Abraham di dalam 2 langkah. Pertama-tama, kita akan menampilkan sebuah tinjauan tentang kitab Kejadian secara keseluruhan, dan kita akan melihat bagaimana posisi dari kisah Abraham di dalam gambaran yang lebih luas dari kitab Kejadian.
Dan kedua, kita akan melihat struktur dari kisah-kisah yang berfokus pada kehidupan Abraham. Mari kita mulai dengan tinjauan tentang keseluruhan kitab Kejadian. Selama berabad-abad, para penafsir telah memahami struktur menyeluruh dari kitab Kejadian secara berbeda. Salah satu pendekatan mereka adalah membagi kitab Kejadian ke dalam 10 segmen berdasarkan pengulangan dari apa yang disebut sebagai nas-nas silsilah atau toledot yang tersebar di keseluruhan kitab Kejadian. Dan kita harus mengakui bahwa ada baiknya untuk memiliki perspektif skala luas ini. Akan tetapi, kami telah mengusulkan di dalam seri pelajaran yang lain bahwa akan jauh lebih membantu jika kita membagi kitab Kejadian ke dalam 3 bagian besar. Sejarah kuno, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 9. Sejarah para bapa leluhur mula-mula dalam pasal 11 ayat 10 sampai pasal 37 ayat 1. Dan sejarah para bapa leluhur yang kemudian dalam pasal 37 ayat 2 sampai pasal 50 ayat 26. Sejarah kuno dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 9 menampilkan kebenaran Allah yang diwahyukan tentang asal-usul dunia ini. Bagian ini berbicara tentang penciptaan, rusaknya ciptaan, dan dibentuknya kembali ciptaan melalui banjir yang melanda seluruh dunia. Dan bagian ini tetap menyatu sebagai sebuah unit sastra di dalam kemiripannya dengan pola-pola dari banyak kisah sejarah kuno dari timur dekat kuno. Sejarah para bapa leluhur yang kemudian dalam pasal 37 ayat 2 sampai pasal 50 ayat 26 menyampaikan kisah tentang Yusuf. Bagian ini dimulai dengan kisah konflik antara Yusuf dengan saudara-saudaranya, lalu beralih kepada kisah diangkatnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir, serta rekonsiliasi Yusuf dengan para saudaranya di bagian akhirnya. Banyak penafsir telah memaparkan kisah yang luas dan menyatu ini sebagai sebuah novela tentang Yusuf. Di antara bagian-bagian pertama dan terakhir ini, terdapat Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai pasal 37 ayat 1. Pasal-pasal ini memuat sejarah dari para bapa leluhur mula-mula, kumpulan kisah tentang bapa-bapa leluhur yang pertama dari bangsa Israel. Di dalam seri ini, kita berfokus pada satu bagian dari segmen tengah kitab Kejadian ini. Secara umum, sejarah para bapa leluhur mula-mula ini dibagi ke dalam 2 bagian. Kehidupan Abraham dalam pasal 11 ayat 10 sampai pasal 25 ayat 18 dan kehidupan Yakub dalam pasal 25 ayat 19 sampai pasal 37 ayat 1. Tentu saja, pembagian ke dalam 2 bagian ini mungkin pada awalnya mengejutkan, karena di dalam kitab suci, kita sering mendengar disebutnya 3 bapa leluhur mula-mula, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kita mungkin secara logis mengharapkan bahwa struktur sastra dari pasal-pasal ini juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, menceritakan kepada kita tentang Abraham, kemudian tentang Ishak, dan terakhir tentang Yakub. Akan tetapi, sebenarnya tidak ada bagian dari sejarah para bapa leluhur mula-mula yang dikhususkan bagi Ishak sebagai tokoh utamanya. Sebaliknya, Ishak hanya berperan sebagai tokoh transisional. Kehidupannya diceritakan pertama kali sebagai bagian dari kehidupan Abraham, dan kemudian sebagai bagian dari kehidupan Yakub. Dengan demikian, sejarah para bapa leluhur mula-mula ini hanya terbagi ke dalam 2 bagian utama. Kehidupan Abraham, dan kemudian kehidupan Yakub. Perhatian kita di dalam seri ini diarahkan kepada paruhan pertama dari periode para bapa leluhur, yaitu catatan Musa tentang bapa Abraham. Karena itu, mari kita cermati struktur kehidupan Abraham sebagaimana yang dijabarkan di dalam Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai pasal 25 ayat 18. Setelah kita menyaksikan di mana posisi kehidupan Abraham dalam struktur menyeluruh dari kitab Kejadian, kita perlu beralih kepada topik kita berikutnya, struktur kehidupan Abraham di dalam Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai pasal 25 ayat 18. Untuk menelusuri struktur kehidupan Abraham,
kita akan memperhatikan pasal-pasal ini dari dua aspek. Di satu pihak, kita hanya akan menyebutkan unit-unit dasar atau episode-episode di dalam kehidupan Abraham. Dan di pihak lain, kita akan mempelajari bagaimana berbagai episode ini telah dirangkai menjadi potret Abraham yang kita miliki di dalam kitab Kejadian. Mari kita terlebih dahulu menyebutkan unit-unit atau episode-episode dasar dalam kehidupan Abraham. Musa menulis tentang kehidupan Abraham di dalam 17 segmen atau episode dasar. Pertama, garis keturunan Abraham yang diistimewakan dalam pasal 11 ayat 10-26, suatu silsilah yang menjelaskan tentang warisan keluarga Abraham. Nas ini diikuti dengan catatan tentang ayah Abraham yang mulai lemah kondisinya dalam pasal 11 ayat 27-32. Sebuah silsilah kedua yang menjelaskan perjalanan Abraham bersama Terah ayahnya. Migrasi Abraham ke Kanaan dalam pasal 12 ayat 1-9. Kisah panggilan Abraham yang pertama, serta perjalanannya ke tanah perjanjian. Penyelamatan Abraham dari Mesir dalam pasal 12 ayat 10-20. Masa ketika Abraham singgah di Mesir dan Allah menyelamatkannya. Konflik Abraham dengan Lot dalam pasal 13 ayat 1-18, kisah tentang perkelahian di antara para gembala Abraham dengan para gembala Lot. Penyelamatan Lot oleh Abraham dalam pasal 14 ayat 1-24, masa ketika Abraham maju berperang untuk menyelamatkan Lot dari para raja yang telah menawannya. Ikatan perjanjian atau covenant Abraham dalam pasal 15 ayat 1-21, catatan tentang perjanjian Allah yang meyakinkan Abraham bahwa ia akan memiliki banyak keturunan serta tanah air yang permanen. Kegagalan Abraham dengan Hagar dalam pasal 16 ayat 1-16, masa ketika Abraham memiliki seorang anak Ismail dari hamba perempuan Sarah, yaitu Hagar. Syarat-syarat perjanjian Abraham dalam pasal 17 ayat 1-27, catatan tentang perjanjian Allah yang mengingatkan Abraham tentang pentingnya kesetiaan terhadap perintah-perintah Allah. Sodom dan Gomora dalam pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 38, kisah tentang penghancuran Sodom dan Gomora serta penyelamatan Lot dari penghancuran tersebut. Doa syafaat Abraham bagi Abimelekh dalam pasal 20 ayat 1-18. Masa ketika Abraham berdoa bagi Abimelekh, orang Filistin itu. Anak-anak Abraham, Ishak dan Ismail dalam pasal 21 ayat 1-21, kisah tentang kelahiran Ishak dan diusirnya Ismail dari keluarga Abraham. Kesepakatan Abraham dengan Abimelekh dalam pasal 21 ayat 22-34, masa ketika Abraham mengadakan kesepakatan dengan Abimelekh mengenai hak-hak atas tanah dan air. Abraham diuji dalam pasal 22 ayat 1-24, episode yang terkenal tentang Allah memanggil Abraham untuk mengorbankan putranya Ishak. Tanah pemakaman milik Abraham dalam pasal 23 ayat 1-20, kisah tentang kematian Sarah serta pembelian sebidang tanah untuk menguburkannya. Seorang istri bagi Ishak, putra Abraham, dalam pasal 24 ayat 1-67, masa ketika Ribka menjadi istri Ishak. Dan akhirnya, kematian Abraham dan ahli warisnya dalam pasal 25 ayat 1-18. Kisah penutup tentang berpulangnya Abraham dan catatan tentang para keturunannya. Seperti yang bisa kita lihat, kisah tentang kehidupan Abraham ini mengikuti urutan dasar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dalam beberapa peristiwa, ada sejumlah alusi dan koneksi implisit di antara berbagai episode dari kehidupan Abraham. Akan tetapi, dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya dalam Perjanjian Lama, kisah kehidupan Abraham terdiri dari rangkaian 17 episode yang relatif independen. Masing-masing episode ini dirancang untuk melaporkan peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Abraham dan untuk mengajarkan sejumlah pelajaran spesifik kepada orang Israel yang menjadi pendengar asli Musa. Saat Musa memimpin mereka dari Mesir,
Menuju ke tanah perjanjian, masing-masing episode ini dapat mengajarkan banyak hal kepada mereka, sementara mereka menjalani kehidupan mereka. Seperti halnya kepada kita, sementara kita menjalani kehidupan kita saat ini. Setelah memperkenalkan episode-episode dasar dari kehidupan Abraham, kini kita siap untuk menelusuri kesatuan dari unit-unit ini. Bagaimanakah kisah Abraham itu disatukan? Logika apa yang mengatur susunannya? Secara sederhana, episode-episode dalam kehidupan Abraham ini berkisar seputar tema-tema yang spesifik, dan kumpulan episode ini membentuk 5 langkah yang simetris atau seimbang. Pertama-tama, seperti yang bisa kita harapkan pada permulaan kehidupan bapak-bapak leluhur, catatan Musa ini dimulai dengan latar belakang Abraham, serta pengalaman-pengalaman awalnya dengan Allah. Bagian ini mencakup garis keturunan Abraham yang diistimewakan, ayahnya yang mulai lemah kondisinya, dan migrasinya ke Kanaan. Pasal-pasal ini menjelaskan bagaimana Abraham memulai relasi khususnya dengan Allah, dengan berfokus kepada latar belakang keluarganya, serta migrasi awalnya ke tanah perjanjian. Kumpulan episode yang kedua di dalam kehidupan Abraham berkonsentrasi pada kontak-kontak awal Abraham dengan bangsa lain, dalam pasal 12 ayat 10 sampai pasal 14 ayat 24. Bagian ini mencakup penyelamatannya dari Mesir, konfliknya dengan Lot, serta penyelamatannya terhadap Lot. Ketiga episode ini tetap merupakan suatu kesatuan, karena ketiganya terutama berkonsentrasi pada perjumpaan dan interaksi Abraham dengan para perwakilan dari beberapa kelompok orang. Di dalam pasal-pasal ini, sang bapak leluhur terutama berinteraksi dengan Fir'aun dari Mesir, dengan Lot yang adalah keponakannya, dengan para raja yang menyerang, Raja Sodom, dan Melkisedek, Raja Salem. Kumpulan episode yang ketiga, yang sekaligus merupakan pusat dari kehidupan Abraham, berfokus pada relasi perjanjian atau covenant Abraham dengan Allah, dalam pasal 15 ayat 1 sampai pasal 17 ayat 27. Bagian ini di dalam kehidupan sang bapak leluhur terdiri dari 3 episode: janji-janji perjanjian Abraham, kegagalan Abraham dengan Hagar, dan syarat-syarat perjanjian Abraham. Kumpulan keempat yang muncul dalam pasal 18 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 34 beralih kepada kontak-kontak Abraham yang kemudian dengan bangsa-bangsa lain. Pasal-pasal ini tetap merupakan suatu kesatuan, terutama karena fokusnya kepada interaksi Abraham dengan kelompok-kelompok dari bangsa lain. Pasal-pasal ini memaparkan relasi Abraham dengan Sodom dan Gomora. Kita menemukan doa syafaat Abraham untuk Abimelekh, Abraham dalam relasinya dengan Ishak dan Ismail, serta kesepakatan Abraham dengan Abimelekh. Keempat episode ini selanjutnya mengilustrasikan bagaimana sang bapak leluhur berinteraksi dengan Lot dan keluarganya, seperti juga bagaimana ia berelasi dengan orang Sodom dan Gomora, serta dengan Abimelekh yang adalah orang Filistin. Seperti yang diharapkan, kumpulan kelima dan terakhir dari kehidupan sang bapak leluhur ini dalam pasal 22 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 18 membahas perkara-perkara menjelang akhir hidup Abraham, khususnya tentang keturunan dan kematiannya. Bagian ini mencatat bagaimana Allah memuji Abraham. Bagian ini mencatat bahwa Abraham membeli sebidang tanah pemakaman. Bagian ini mencatat bagaimana Abraham memperoleh seorang istri untuk Ishak putranya. Dan bagian ini juga mencatat kematian Abraham. Pasal-pasal ini berfokus pada Sarah sebagai istri Abraham dan Ishak sebagai putra mereka, yaitu ahli waris Abraham yang sesungguhnya, yang membuat mereka dihormati melebihi istri-istri dan anak-anak Abraham yang lain. Karena episode-episode kehidupan Abraham ini relatif tidak saling berkaitan, ketika orang pertama kali membaca tentang Abraham, mereka sering merasa bahwa mereka sedang berkelana tanpa tujuan dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya. Akan tetapi, terlepas dari adanya kesan pertama ini, kisah-kisah tentang kehidupan Abraham
sebenarnya diorganisasi ke dalam beberapa kumpulan atau kelompok episode yang memiliki tema sentral yang sama. Garis besar 5 langkah yang sederhana dari kami menunjukkan bahwa Musa sebenarnya merencanakan apa yang akan dikatakannya tentang Abraham. Dalam skala yang lebih luas, catatan kehidupan Abraham mengambil bentuk drama yang simetris. Setiap bagian menyeimbangkan bagian lainnya yang sama di dalam drama itu. Dalam pasal 11 ayat 10 sampai pasal 12 ayat 9, kita menemukan bahwa perhatian difokuskan kepada latar belakang keluarga Abraham dan kepada pengalaman-pengalaman awalnya dengan Allah. Dalam keseimbangan yang kontras dengan hal-hal yang menjadi perhatian di bagian awal ini, bagian penutup dalam pasal 22 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 18 berfokus kepada tahun-tahun terakhir Abraham serta kepada keturunannya. Sesudah itu, bagian kedua dari kehidupan Abraham terdiri dari episode-episode yang terutama menggambarkan interaksi Abraham dengan orang-orang dari berbagai suku dan bangsa lain. Dan dengan simetri yang melingkar, yang kembali kepada tema-tema serupa yang dibahas di bagian kedua, bagian keempat dari kehidupan Abraham kembali untuk berfokus kepada lebih banyak contoh tentang perjumpaan Abraham dengan bangsa lain. Akhirnya, di bagian pertengahan dari kehidupan Abraham, terdapat 3 pasal yang luar biasa penting, yang khususnya berfokus pada perjanjian Abraham dengan Allah. Pasal-pasal ini membentuk inti yang sangat penting dari kehidupan Abraham, dan menjelaskan dinamika yang fundamental dari relasi perjanjian antara Abraham dan keturunannya dengan Allah. Bentuk dari pasal-pasal ini menunjukkan bahwa Musa secara teliti merangkai catatannya. Ia menciptakan sebuah potret sastra dari bapa leluhur pertama Israel untuk menarik perhatian kepada aspek-aspek tertentu dalam kehidupannya. Dipilihnya Abraham untuk menerima berkat dan ahli warisnya yang sah. Interaksi Abraham yang mula-mula dan yang belakangan, serta relasi perjanjian Abraham dengan Allah. Dan seperti yang akan kita lihat, fokus secara sastra ini didesain untuk membahas berbagai kebutuhan orang Israel yang menjadi penerima pertama dari kisah-kisah yang ditulis oleh Musa ini. Kehidupan Abraham mengajarkan kepada orang Israel tentang bagaimana mereka harus mengikuti jejak Abraham ketika Musa memimpin mereka ke tanah perjanjian. Dan saat kita mempelajari bagian ini dalam kitab Kejadian, kita akan melihat pentingnya rancangan yang disengaja ini berulang kali. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.